Apakah yang dilakukan oleh seseorang ketika mengetahui bahwa hidupnya itu fana, sebentar saja, akan berakhir, dan memang tidak diketahui kapan berakhirnya, tetapi akan berakhir? Pasti reaksi berbeda-beda. Ada yang menganggap karena hidup ini fana, dia bisa berbuat seenaknya, sesukanya, sekenaknya, nikmati saja hidup. Toh, nanti juga akan berakhir dengan sendirinya. Mengalir saja, tidak perlu berpikir macam-macam. Mau mati ya sudah, selesai kan? Namun ada pula orang yang ketika mengetahui bahwa hidupnya fana, sementara dan akan berakhir, dia bisa jadi ketakutan, merasa memang belum siap, penuh dengan kecemasan, dan gelisah menantikan akhir hidupnya itu tiba. Bermacam-macam reaksi seseorang ketika mengetahui bahwa hidupnya itu fana, membuat kita juga berefleksi diri. Bagaimana dengan sabda Tuhan berbicara tentang fananya hidup manusia? Apakah memang pemberitahuan tentang hidup manusia yang fana itu untuk menakut-nakuti supaya setiap kita bertobat? Atau apakah hidup yang diberitahu itu fana untuk justru kita berbuat seenaknya dan sekenanya, berjalan begitu saja tanpa berpikir panjang dan tidak memikirkan tentang kehidupan setelah kematian? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan, masih dalam rangkaian seri Roh Allah dan Roh kita manusia. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dan merenungkan dari Kejadian pasal 6 ayat 3, ayat 5 sampai 6. Cuplikan dari kisah di mana Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh yang memberitahukan tentang hukuman buat dunia ini. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kita semua tahu tentang kisah Nabi Nuh, seorang nabi yang secara khusus Tuhan menyatakan berita penghukuman buat dunia yang berdosa. Dan pemberitahuan ini sungguh membuat Nuh dengan keluarganya mempersiapkan diri, mengikuti apa yang Tuhan minta dia untuk membangun sebuah bahtera yang besar demi menyelamatkan manusia di muka bumi yang akan dibinasakan, yang akan terkena musibah dan bencana air bah itu. Diawali dengan sebuah pernyataan dari Tuhan kepada Nabi Nuh, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia." Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika Tuhan berbicara dan mengatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, ini merupakan sebuah dampak dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal, kata rohku kembali digunakan kata ruah, atau ini merupakan sebuah nafas kekal atau hembusan roh yang abadi yang Tuhan taruhkan di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dikatakan di sini bahwa roh Allah itu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Atau dikatakan karena manusia itu immortal, akan binasa, tidak akan selama-lamanya ada. Ini merupakan sebuah realita setelah manusia jatuh dalam dosa. Akan ada penderitaan dan penuh dengan kebinasaan. Tetapi diikuti dengan sebuah kalimat yang unik, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mengapa 120 tahun? Bukankah pada saat itu
Nabi Nuh pun umurnya sudah lebih dari 120 tahun. Dan setelah Nabi Nuh kita masih menemukan ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab keturunan Nabi Nuh yang usianya lebih dari 120 tahun. Jadi, mengapa Tuhan mengatakan umur manusia hanya 120 tahun saja? Bila menelusuri sejarah dan urutan usia-usia manusia, 120 tahun ini sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk bertobat setelah berita penghukuman itu disampaikan lewat Nabi Nuh. Karena menurut catatan, setelah Tuhan datang berbicara kepada Nabi Nuh, maka 100 tahun lebih kemudian itu terjadi musibah air bah yang diperkirakan memang 120 tahun masa kesempatan untuk manusia bertobat setelah Tuhan menyatakan penghukuman yang akan diberikannya. Berarti 120 tahun ini bukan umur manusia rata-rata pada waktu itu, tetapi justru kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Namun memang tidak banyak yang bertobat waktu itu, hanya satu keluarga Nabi Nuh yang memang hidup menuruti apa yang Tuhan mau, sedangkan yang lainnya tidak bertobat. Sehingga ketika Nabi Nuh lalu kemudian memberitakan tentang berita penghukuman ini, banyak orang yang mencaci, banyak orang yang lalu menghina dan meremehkan pesan-pesan Nabi Nuh. 120 tahun adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk seseorang itu bertobat pada waktu itu. Jadi bukan berarti umur manusia itu akan dipatok mati hanya 120 tahun saja pada waktu itu. Jelas bukan. Dan kalau kita lanjutkan lagi dengan ayat 5-6, kita lihat bagaimana memang kondisi waktu itu kejahatan manusia sungguh sudah besar dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga Tuhan menyesal. Menyesal di sini menunjukkan betapa Tuhan bersedih, betapa Tuhan berkabung, betapa Tuhan itu setelah menjadikan manusia itu hancur hatinya ketika melihat ciptaan yang memberontak kepadanya. Dan dikatakan di situ hal itu memilukan hatinya. Berarti membuat Tuhan itu begitu terluka, berduka melihat manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup meninggalkan roh Tuhan, mengikuti keinginan dagingnya semata. Pesan dari ayat-ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita betapa tubuh manusia, tubuh kita ibarat bejana yang fana. Bejana adalah sebuah wadah terbuat dari tanah liat yang memang mudah pecah, sangat rapuh, fana pula. Bejana itu adalah sesuatu yang memang ringkih sekali. Tanpa adanya sumbu dan api yang menyala di sana, bejana hanya benda yang tak berguna. Dan itulah tubuh manusia, ibarat bejana fana yang umurnya tidak ternyana. Tidak dapat diduga kapan berakhir, tidak dapat diukur-ukur berapa panjangnya. Ada yang baru lahir lalu berpulang, tapi ada yang memang umurnya panjang belum berpulang-berpulang walaupun sakitnya sudah begitu lama. Dan ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa nafas dari Allah itu tidak selamanya ada di dalam tubuh kita. Ada saatnya itu akan Tuhan hentikan dan kita tidak dapat lagi bernafas. Karena itu selagi masih diberikan kesempatan hidup hari ini sebagai bejana-bejana fana, jangan pernah kita berencana tanpa Tuhan. Dan jangan pernah pula kita berkelana menjauhi Tuhan. Apalagi hidup berdurjana, melukai hati Tuhan. Tetapi tetaplah terpana kepada Tuhan, mengaguminya, menyembahnya, agar jiwa kita tidak lagi merana. Ingat kita bejana fana, hanya oleh rohnya kita bisa hidup. Karena itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Empunya hidup dan nyawa kita. Dia sungguh abadi, cintanya mulia, dan mau membuat kita yang fana ini masuk ke dalam hidup kekalnya oleh cinta Tuhan yang menebus kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, berserahlah kepada Tuhan senantiasa. Amin.